Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama saya Zela Odristia dengan NIM H1810358. Dan saya Siti Nurjana dengan NIM H.1810464. Kami dari kelompok 8 akan membahas artikel tentang pengaturan kondisi dan penciptaan iklim belajar yang menunjang. Artikel ini akan ada dua pembahasan, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dan mengajar yang efektif. Sebelum melanjutkan ke materi, akan dijelaskan apa itu iklim belajar. Iklim belajar dapat diartikan rasa belajar yang dimana siswa merasakan suasana pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Pada pembahasan artikel yang pertama dengan judul Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik oleh Nur Syaidah MPD. Banyak hal yang mempengaruhi proses belajar peserta didik, namun secara umum dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kali ini kita akan membicarakan tentang faktor internal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor internal ini ialah faktor yang ada dalam diri individu yang sedang belajar. Faktor internal dapat dikelompokkan ke dalam 3 faktor, yaitu yang pertama, faktor jasmani. Faktor jasmani ini terdiri atas beberapa aspek. Aspek yang pertama adalah kesehatan. Sehat berarti dalam keadaan baik segenap badan beserta bagian-bagian atau bebas dari penyakit. Yang kedua, cacat. Cacat itu dapat berupa buta, setengah buta, tuli, setengah tuli, patah kaki, patah tangan, lumpuh, dan lain-lain. Keadaan cacat tubuh juga mempengaruhi belajar peserta didik. Jika hal ini terjadi, hendaknya ia belajar pada lembaga-lembaga pendidikan khusus atau diusahakan alat bantu agar dapat menghindari atau mengurangi pengaruh kecacatannya. Selanjutnya ada faktor psikologis. Sekurang-kurangnya ada 7 faktor yang tergolong ke dalam faktor psikologis yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor-faktor tersebut antara lain yaitu inteligensi, perhatian, minat, bakat, motif, kematangan, dan kesiapan. Inteligensi besar pengaruhnya terhadap kemajuan peserta didik. Perhatian adalah keaktifan jiwa yang tertinggi. Jiwa itu pun semata-mata tertuju kepada suatu objek, benda atau hal lainnya atau sekumpulan objek yang ada di sekitar. Minat beserta pengaruhnya terhadap belajar, karena bila bahan pelajaran yang dipelajari tidak sesuai dengan minat siswa tidak akan belajar dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, tidak ada daya tarik baginya. Bakat merupakan kemampuan bawaan sebagai potensi yang selalu dilatih dan dikembangkan agar dapat terwujud. Motivasi merupakan dorongan yang ada pada diri siswa untuk melakukan sesuatu tindakan. Besar kecilnya motivasi banyak dipengaruhi oleh kebutuhan individu yang dipenuhi. Kematangan adalah suatu tingkat atau fase dalam pertumbuhan seseorang yang alat-alat tubuhnya sudah siap untuk melaksanakan kecakapan baru. Yang terakhir, kesiapan. Kesiapan ini ialah kesediaan siswa untuk memberi respon atau berinteraksi. Faktor internal yang terakhir yaitu kelelahan. Kelelahan juga dapat mempengaruhi belajar siswa. Agar siswa dapat belajar dengan baik, haruslah menghindari agar jangan sampai terjadi kelelahan dalam belajarnya, sehingga perlu diusahakan kondisi yang bebas dari kelelahan. Kelelahan, baik kelelahan jasmani maupun rohani, dapat dihilangkan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, tidur tepat waktu, istirahat yang cukup, mengusahakan variasi dalam belajar juga dalam bekerja, dan yang terakhir rekreasi dan ibadah yang teratur.
Selanjutnya ada faktor eksternal yang mempengaruhi belajar peserta didik. Faktor eksternal ini berasal dari luar diri anak yang ikut mempengaruhi belajar anak, yang antara lain berasal dari orang tua, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, faktor yang berasal dari orang tua, utamanya adalah cara mendidik orang tua terhadap anaknya. Yang kedua, yaitu faktor yang berasal dari sekolah. Faktor yang berasal dari sekolah dapat berasal dari guru, mata pelajaran yang ditempuh, dan metode yang diterapkan. Faktor guru banyak menjadi penyebab kegagalan belajar anak, yaitu yang menyangkut kepribadian guru, kemampuan mengajarnya terhadap mata pelajaran, keterampilan, kemampuan, dan kemauan belajar anak tidak dapat dilepaskan dari pengaruh atau campur tangan orang lain. Oleh karena itu, menjadi tugas guru untuk membimbing anak dalam belajar. Yang ketiga, yaitu faktor yang berasal dari masyarakat. Faktor masyarakat bahkan sangat berpengaruh terhadap pendidikan anak. Pengaruh masyarakat bahkan sulit dikendalikan. Mendukung atau tidak mendukung perkembangan anak, masyarakat juga ikut mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi belajar peserta didik dapat dibedakan menjadi 3, yaitu faktor internal, faktor eksternal, dan faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik yang meliputi strategi dan metode yang digunakan peserta didik untuk melakukan kegiatan pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, artikel tentang mengajar yang efektif pada siswa Sekolah Dasar Negeri Klean 1 yang ditulis oleh Cahya Putri Oktaviani, Elsa Agustin, Nurin Nisa, Yosi Pitaloka, dan Agung Setiawan yang merupakan mahasiswa Universitas Trunojoyo, Madura. Artikel ini membahas bagaimana mereka melakukan penelitian ke salah satu sekolah dasar dengan tujuan menciptakan pembelajaran yang efektif dalam proses belajar mengajar. Karena jika pembelajaran berjalan efektif akan berpengaruh pada hasil belajar siswa serta pembelajaran yang akan didapatkan oleh siswa. Penelitian ini dilakukan pada kelas 1, 2, dan 5 dalam waktu 1 bulan. Ada pula poin yang dibahas dari artikel ini mulai dari pengolahan kelas yang efektif sampai mengelola perilaku siswa yang bermasalah. Baik, langsung saja pada poin yang pertama, yaitu pengolahan kelas yang efektif. Menurut Ari Kunto, pengolahan kelas merupakan pengadministrasian, pengaturan serta penataan suatu kegiatan secara umum. Pengolahan kelas yang efektif sangat penting untuk mencapai berhasilnya pembelajaran agar menciptakan suasana lebih kondusif sehingga guru yang sedang mengajar akan tersampaikan dengan baik. Pada artikel ini menjelaskan bagaimana tempat duduk yang diatur oleh guru agar berjalan efektif. Pada kelas 1 dan 2 menggunakan sistem tempat duduk yang dimana satu meja yang diduduki oleh 2 murid. Guru itu pun menjelaskan bahwa kelas rendah cenderung aktif dan lebih suka bermain. Jika guru menerapkan sistem tempat duduk secara berkelompok akan dirasa kurang efektif karena siswa akan lebih tertarik untuk mengobrol dan bercanda dengan teman sekelompoknya. Sedangkan pada kelas 5, guru mengatur tempat duduk dengan sistem berkelompok. Hal ini dirasa kelas tinggi akan lebih efektif dibandingkan kelas rendah, karena siswa kelas tinggi dibiasakan untuk saling berdiskusi, mengemukakan pendapat, dan dapat berargumen dengan baik. Selain itu, guru pun mengungkapkan bahwa fasilitas yang memadai akan lebih baik untuk mendukung pembelajaran yang efektif. Lalu, lingkungan yang positif dengan menciptakan suasana kelas yang bersih dan rapih dapat dirasakan nyaman saat pembelajaran berlangsung. Guru pun membiasakan siswanya untuk bergotong royong membersihkan lingkungan kelas secara teratur. Selanjutnya pada poin kedua, yaitu guru menjadi komunikator yang baik.
Dari hasil artikel menjelaskan guru merupakan hal yang terpenting di sekolah karena guru merupakan orang tua siswa kedua dan bertanggung jawab selama siswa berada di sekolah. Guru tidak hanya menyampaikan materi ajar saja, tetapi mampu mengajak peserta didik untuk menanggapi dan ikut berdiskusi selama pembelajaran berlangsung. Pada poin ketiga, yaitu mengelola perilaku siswa yang bermasalah. Siswa yang selalu menunjukkan perilaku yang negatif atau berbuat tidak sesuai cerminan pasti tidak muncul secara tiba-tiba, tanpa adanya penyebab. Hal ini diperlukan oleh para guru untuk mengetahui apa yang menjadi sebab perilaku siswa bermasalah ini. Kemungkinan ada beberapa faktor yang menyebabkan, seperti keadaan keluarga dan juga lingkungan sekolahnya. Pada lingkungan keluarga bisa menyebabkan salah satunya seperti broken home, akibat perceraian orang tua dan berpengaruh pada perkembangan anak. Lalu pada lingkungan sekolah pun bisa menjadi penyebabnya. Maka guru harus menjadi teladan yang baik, karena guru merupakan orang yang digugu dan ditiru oleh siswa. Nah, begitulah pembahasan dari artikel tersebut, dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran akan menjadi efektif jika siswa dan guru saling bekerja sama dalam mensukseskan, dan bukan hanya peran siswa dan guru yang dibutuhkan, tetapi dengan adanya fasilitas yang memadai akan mendukung keefektifan kegiatan belajar mengajar di kelas. Cukup sekian pembahasan dari dua artikel ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Naik ayunan di pinggir kota, naiknya sambil bawa bakwan. Sekian presentasi dari kita. Jika ada yang salah dimaafkan ya kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.